Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ainun Nadiro. Saya dari kelas 4 PGSDA 7. NIM saya 435. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester statistik. Nah, di sini saya sudah mengerjakan sebelumnya, tapi nanti saya akan memberikan tutorial untuk mengerjakan soal tersebut di video ini. Nah, langsung saja. Pertama, saya sudah punya datanya nomor 1 di Excel. Kemudian kita kopikan terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke SPSS, yaitu pada data view. Di sini ya, kita paste. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik variable view. Kita ubah namanya menjadi X1. Bawahnya lagi X2, bawahnya lagi Y. Nah, kemudian desimalnya kita nolkan. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke data view lagi. Kalau sudah seperti ini, kita analyze, regression, kemudian linear, kemudian pindahkan Y ke dependent. Dan pindahkan X1 dan X2-nya di independent. Seperti ini, lalu kita pilih statistik, kita pilih collinearity diagnostic. Lalu kita continue, kemudian OK. Nah, nanti hasil analisisnya kita lihat pada tabel koefisiennya, yaitu pada nilai toleransi dan VIF. Ini nilai VIF yaitu 1,614. Lalu kita kopikan ke Word. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan. Ya. Nah, nilai VIF yaitu 1,614. Di mana nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas antara variabel X1 dan X2. Kemudian kita lanjut ke homoscedasticitas. Kita kembali ke SPSS terlebih dahulu. Nah, kita analyze seperti yang pertama, regression, kemudian linear, kemudian kita pilih save, pilih unstandardized pada kolom residual. Nah, kemudian continue, kemudian OK. Nah, kalau sudah, kita ke data view-nya. Kalau sudah seperti ini, kita transform, compute variable, kemudian pada target variable kita ketikkan ABS residue. Seperti ini. Pada numeric expression kita juga ketikkan ABS residue 1. Kemudian klik tipe dan label. Kolom label diketikkan absolute residue. Nah, seperti ini. Kita continue, lalu kita OK. Nah, kalau sudah, kita masukkan dulu absolute residue pada kotak dependent. Nah, caranya yaitu analyze, regression, linear, kemudian pindahkan absolute residue ke dependent. Nah, ini kita keluarkan dulu. Kita ganti dengan absolute residue ke dependent. Nah, untuk independennya tetap, yaitu X1 dan X2. Kemudian kita OK. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil analisisnya kita lihat pada tabel ANOVA dan juga koefisiennya. Nah, seperti ini. Kita fokus pada nilai F dan juga signifikansinya.
Ini nilai F yaitu 0,279 dengan signifikansi 0,762. Lalu kita kopikan ke Word. Nah, seperti ini. Sama ya nilai F-nya, sama signifikansinya. Kemudian kita interpretasikan berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan adalah 0,279 dengan signifikansi 0,762. Oleh karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterosedastisitas yang berarti terjadi homosedastisitas. Dengan demikian persyaratan regresi terpenuhi. Nah, kita lanjut ke analisis autokorelasi. Kita kembali ke SPSS terlebih dahulu. Kita analyze lagi. Kemudian regression. Kemudian linear. Kemudian kita pindahkan Y ke dependent lagi. Ini kita keluarkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik statistik. Lalu kita pilih Durbin-Watson. Setelah itu kita continue. Kemudian OK. Nah, kemudian kita fokus pada model summary-nya. Ini nilai Durbin-Watson-nya 2,404. Nah, kita pindahkan atau copy ke Word. Nah, seperti ini. Nilai Durbin-Watson-nya sama ya, 2,404. Oleh karena nilai tersebut berada di antara 2 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel prestasi atau Y atas variabel X1 dan X2. Nah, kemudian kita lanjut pada analisis regresi ganda. Nah, kita kembali dulu ke SPSS-nya. Kita analyze lagi. Regression, kemudian linear. Kita pindahkan Y ke dependent, X1 dan X2-nya ke independent. Nah, sudah ya seperti ini. Lalu kita pilih statistik. Kemudian klik R-square change, descriptive, dan confidence interval. Kemudian kita klik continue, kemudian OK. Kemudian plots, kita pindahkan dependent ke Y, kemudian pindahkan Z residu ke kolom X. Lalu kita klik histogram dan normal probability plots-nya. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Nah, untuk hasil analisisnya kita dapat lihat pada correlation. Nah, ini dia. Nah, ini nilai R hitung antara X1 terhadap Y dan ini juga X2 terhadap Y. Nah, kita kopikan terlebih dahulu ke Word. Nah, lalu kita interpretasikan. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai R hitung X1 terhadap Y yaitu 0,888, sedangkan R tabel yaitu 0,553. Nah, 15 ini adalah banyaknya peserta. Dan dikurangi 2 itu adalah rumusnya ya. Jadi RXY lebih dari R tabel. Sama dengan 0,88 lebih dari 0,553. Dengan taraf signifikansi 5%,
Jadi, ada hubungan positif antara variabel X1 dengan variabel Y. Kemudian, yang B, nilai R hitung X2 terhadap Y yaitu 0,616, sedangkan R tabelnya sama, 0,553. Nah, jadi RXY lebih besar dari R tabel, yaitu 0,616 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungan positif antara variabel X2 dengan Y. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk presentasinya. Nah, kita bisa lihat pada R-square-nya. Nah, ini ya, tabel model summary. Nah, ini kita lihat pada R-square-nya yaitu 0,796. Kita kopikan terlebih dahulu ya, seperti ini. Kalau sudah, kita interpretasikan. Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa besar presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya, yaitu besarnya koefisien yaitu 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat adalah 79,6%. Nah, ini didapat dari 0,796 dikali 100%. Nah, kemudian sisanya yaitu 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian kita lanjut untuk mencari pengaruhnya ya. Nah, kita fokus ke tabel ANOVA-nya. Nah, ini ya. Nih, kita kopikan dulu ke Word seperti ini. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, nilai F hitung yang ditemukan adalah 23,411 dengan nilai signifikansinya 0,000 yang mana kurang dari 0,05. Dengan demikian HO-nya H0-nya ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Nah, lanjut kita ke persamaan regresinya. Nah, untuk persamaan regresinya kita fokus pada tabel koefisiennya. Ini ya. Kita fokus pada nilai B-nya, hasil B. Ini adalah konstan 3,029, X1 0,262, dan X2-nya 0,015. Kita kopikan dulu ke Word seperti ini ya. Lalu, diinterpretasikan. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan B pada konstan A 3,029, sedangkan ini X1 yaitu 0,262 dan X2 0,015. Sehingga persamaan regresinya kita bisa tulis seperti ini. Y sama dengan 3,029 plus 0,262 X1 plus 0,015 X2. Nah, setelah kita selesaikan nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Nah, datanya itu sudah saya ketik di Excel. Kita kopikan terlebih dahulu datanya. Kemudian kita copy. Kita pindahkan ke SPSS pada data view. Kita paste di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik variable view. Kita ubah menjadi belum.
bawahnya yaitu sesudah. Jadi ini itu mencari efektivitas atau mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan Bandicam Screen Recorder. Nah, ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Nah, desimalnya itu kita nolkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, kalau sudah, kita analyze, kita compare means, kemudian kita pilih Pirate Sample t-test. Nah, pindahkan sebelum ini ke variabel yang pertama, variabel 1. Kemudian yang sesudah ke variabel 2. Kalau sudah, kita pilih option. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, nanti yang kita butuhkan yaitu kolom Pirate Sample Test. Nah, kita kopikan ke Word. Sebelum itu, kita tulis rumusan hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan media Bandicam Recorder. HA sama dengan ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan Bandicam Recorder. Kemudian kita tulis kriteria pengujiannya. Nah, bila T0 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Kemudian bila T0 atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini sudah saya kopikan di sini ya. Kita fokus pada nilai T, DF, dan signifikansinya. Ini T hitungnya yaitu 1,031. Nah, untuk tanda minusnya ini diabaikan ya. Untuk defisit, untuk DF-nya itu ada 14 dan signifikansinya yaitu 0,320. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa T hitung kurang dari T tabel yaitu 1,031 kurang dari 2,145. 2,145 ini diperoleh dari T tabel dengan ketentuan di F-nya 14 ini. Dan signifikansinya 0,05 ya. Mengandung arti H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan Bandicam Recorder. Atau bisa juga dengan probabilitasnya, yaitu 0,320 lebih besar dari 0,05. Artinya itu juga H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan media Bandicam Recorder. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.